Halo penggemar dan pecinta matematika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk akar. Nah, yang pertama kita menyederhanakan bentuk akar ya. Jika C itu sama dengan A kali B, maka akar C itu sama dengan akar AB, yaitu sama dengan akar A kali akar B. Contohnya adalah kalau ada akar 12 itu bisa dipisah menjadi akar 4 kali 3 ya. Diurai, difaktorkan 43. Jadi sama dengan akar 4 kali 3, akar 4 dikalikan akar 3 sehingga 2 akar 3. Kemudian akar 32 itu bisa dipisah menjadi akar 16 kali 2, berarti akar 16 kali akar 2, akar 16 4, akar 2 ya akar 2. Jadi 4 akar 2. Kemudian akar 60, nah bisa diuraikan menjadi akar 4 kali 15 berarti akar 4 kali akar 15 berarti 2 akar 15. Akar 125 itu berarti akar 25 kali 5 berarti akar 25 kali 5 kali akar 5 ya, berarti 5 akar 5. Operasi aljabar bentuk akar, penjumlahan dan pengurangan. Kalau ada A akar B plus C akar B itu sama aja dengan A plus C akar B. Jadi ini akar yang di dalam akar ini kan sama ya, B ya, langsung dijumlahkan. Nah, kalau ada A akar B min C akar B sama dengan A min C akar B. Contoh soal 2 akar 5 ditambah 7 akar 5 berarti langsung aja dijumlah 2 plus 7 akar 5 berarti 9 akar 5. Nomor 2 akar 50 dikurangi akar 32. Akar 50 itu akar 25 kali 2 kan, 32 itu 16 kali 2. Jadi di sini 5 akar 2 dikurangi 4 akar 2. Berarti hasilnya adalah 5 kurangi 4 akar 2 berarti akar 2. Yang nomor 3, 2 akar 28 ditambah akar 175 dikurangi 3 akar 7. Nah ini bisa kita pisah, ya kita urai 28 itu 4 kali 7. 175 itu 25 kali 7 ya kan. Nah terus kemudian kita sederhanakan lagi, ini akar 4 itu 2, 2 kali 2 4, jadi ini 4 akar 7. Kemudian 25 di akar itu 5 akar 7 berarti ya. Nah ini 3 akar 7, ini semua akar 7 semua ya, ini akar 7, akar 7, akar 7. Berarti langsung dioperasikan 4 ditambah 5 dikurangi 3. Jadi 9 kurangi 3 itu 6, 6 akar 7. It's very simple. Nah oke, kemudian perkalian dan pembagian. Kalau ada A akar B dikalikan C akar D itu sama dengan A kali C akar BD. Kalau ada akar B kali akar B itu sama dengan akar B kuadrat atau akar B di kuadrat, sama dengan B. Kalau ada A akar B per C akar D itu sama dengan A per C akar B per D. Contohnya 5 akar 3 kali 8 akar 5. Berarti langsung aja 5 kali 8 40, 3 kali 5 15. Jadi 40 akar 15. 5 akar 3 kali 8 akar 3, 5 kali 8 40. Akar 3 akar 3 itu akar 3 kuadrat berarti 40 kali 3 berarti hasilnya 120. Nomor 3, 3 akar 2 kali 9 akar 12 berarti 3 akar 2, 9, 12-nya diurai menjadi 4 kali 3, 4 di akar 2, 2 kali 9, 18, berarti ini 18 akar 3 ya. 3 kali 18 adalah 54, 2 kali 3 akar 6. Oke, yang keempat, 15 akar 12 dibagi 3 akar 3. Ini sama aja dengan 15 per 3, ini langsung akar 12 per 3, boleh begitu ya. Jadi kalau begitu ini 15 bagi 3 5, 12 bagi 3 4, jadi akar 4. Akar 4 itu 2, berarti 2 kali 5 adalah 10. Yuk kita latihan soal. Sederhanakan operasi bentuk akar berikut ini. Akar 45 plus akar 500 min akar 80. Jadi akar 45 itu bisa diurai menjadi 9 kali 5, 45-nya 500 itu 100 kali 5, sedangkan 80 itu 16 kali 5. Nah, ini 9 di akar 3, 3 akar 5, berarti 100 di akar 10, 10 akar 5, 16 di akar 4, 4 akar 5. Nah, tinggal menjumlahkannya aja. Ini kan 13 dikurangi 4, berarti 9 ya. 9 akar 5. Nomor 2. Ini ada soal seperti ini ya. Kita uraikan dulu ya. 150 itu menjadi 25 kali 6, 54, 9 kali 6. 96, 16 kali 6. Nah ini 25 di akar 5, 5 kali 2 10 ya, 10 akar 6. Yang ini 9 kali 6, akar 9 itu 3, 3 kali 2 6, 6 akar 6. 16 di akar 4 berarti 4 akar 6.
Jadi kalau gitu 10 tambah 6, 16 kurangi 4 berarti 12 akar 6. Nah sekarang hitunglah akar 3 kali akar 6 kali akar 12. Ini berapa? Langsung aja kita bisa sederhanakan akar 12 itu adalah 2 akar 3 karena 4 kali 3 ya. Nah terus kemudian ini langsung aja akar 3 kali akar 3 itu kan 3 ya, akarnya hilang. Jadi 3 kali 2 dikalikan akar 6 berarti 6 akar 6. Nah ini ada akar 2 ditambah akar 3 dalam kurung kalikan dalam kurung akar 2 min akar 3. Ini kalau ada bentuk seperti ini kita bisa manual ngitungnya seperti ini ya. Jadi akar 2 kali akar 2 dulu, terus akar 2 kali min akar 3, kemudian akar 3 kali akar 2 dikali akar 3 kali min akar 3. Ini hasilnya ya. Nah ini satu persatu ngitungnya seperti itu. Akar 2 kali akar 2 kan 2. Ini min akar 6, yang ini akar 6, terus ini min 3 ya, akarnya hilang. Kemudian di sini bisa dicoret, hilang 2 dikurangi 3 itu adalah min 1. Nah, kalau cara cepatnya bisa pakai ini ya. Kalau ada A plus B dikalikan A min B itu sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi kalau ada akar 2 ditambah akar 3 plus akar 2 min akar 3 berarti A-nya akar 2, B-nya akar 3. Berarti kalau begitu A-nya ditulis akar 2, B-nya akar 3. Ini di kuadrat langsung akar 2 di kuadrat itu 2, akar 3 di kuadrat itu 3, 2 kurangi 3 itu min 1. Nah, hitung lagi akar 5 ditambah akar 2 di kuadrat dalam kurung ya itu ya. Jadi kalau ini berarti sama aja dengan kalau diuraikan seperti ini ya. Nah, seperti tadi ini. Jadi akar 5 kali akar 5, akar 5 kali akar 2, terus akar 2 kali akar 5, akar 2 kali akar 2, begitu. Jadi ini 5, akar 10, ini akar 10, kemudian di sini akar 2 kali akar 2, 2. Berarti ini 7, 5 tambah 2, 2 akar 10. Kalau cara cepat pakai tadi nih. Ada rumus A plus minus B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus minus 2AB. Kalau ini plus A plus B kuadrat maka suku 2AB-nya itu pakai plus. Tapi kalau A min B kuadrat pakai min, suku 2AB-nya pakai min, gitu ya. Oke, jadi kalau akar 5 ditambah akar 2 kuadrat berarti apa? A-nya itu akar 5, B-nya itu akar 2. Berarti saya bisa tulis akar 5 kuadrat plus akar 2 kuadrat. Karena ini plus berarti plus 2 akar 5 akar 2. Gitu ya. Jadi ini 5, ini 2, ini langsung 2 akar 10. Jadi 7 plus 2 akar 10. Nomor 6, hitung lagi nih. Jadi kalau saya menghitung pakai rumus tadi ya, langsung aja akar 6 kuadrat berarti plus akar 7 kuadrat min 2 akar 6 akar 7. Jadi ini pakai rumus ini ya tadi ya. Pakai rumus ini. Kalau ini min ya, ini A min B, ini kan A min B. Ini suku 2AB-nya pakai min juga ini. Ini pakai min kan. Oke, jadi kalau begitu ini 6 tambah 7 min 2 akar 42. Berarti kalau begitu ini hasilnya 13 min 2 akar 42. Nah, jika P adalah 3 min akar 2 dan Q sama dengan 3 plus akar 2, tentukanlah 2P plus 3Q. Oke, kita jawab ya. Jadi P-nya kita ganti ini 3 min akar 2, sedangkan Q-nya saya ganti 3 plus akar 2. Nah, terus kemudian kalikan aja 6 dikurangi 2 akar 2, ini plus 9 di plus 3 akar 2. Nah oke, sekarang berarti 6 tambah 9 15 min 2 tambah 3 itu 1, berarti akar 2. 15 plus akar 2. 4P min 5Q, berarti P-nya diganti 3 min akar 2, Q-nya diganti 3 plus akar 2. Jadi langsung dikalikan 12 min 4 akar 2, ini min 15 min 5 akar 2, berarti min berapa ini? 12 dikurangi 15 kan min 3, min 4 sama min 5, min 9. Betul ya, min 9 akar 2. Atau boleh ditulis min 3, 1 plus 3 akar 2. Oke? Sama aja itu. Nomor 8. Kalau P kuadrat plus Q kuadrat gimana? Nah kita jawab ya. P-nya itu kan tadi 3 min akar 2 di kuadrat. Q-nya tadi ini 3 plus akar 2 di kuadrat.
Jadi kita pakai rumus tadi seperti ini. Jadi kalau begitu ini langsung 9 ya, akar 2 dikuadrat 2. Ini min 2 kali 3 akar 2, begitu kan ya. Kalau ini 3 kuadrat 9 akar 2 kuadrat 2, 2 kali 3 kali akar 2. Sekali lagi dasarnya rumus ini ya. Oke, jadi saya bisa coret ini sama persis. Berarti ini kan 11 tambah 11 ya. Ya 22 hasilnya. Nomor 9, P min Q dikuadrat gimana? Ya dikurangi dulu, P min Q. Ayo kurangi dulu. Nah ini kalau saya kurangi 3-nya hancur, ya kan? Min 2, ini min akar 2. Berarti kalau begitu, seperti ini, min 2 akar 2. Dikuadrat, sama aja dengan min 2 kuadrat kali akar 2 dikuadrat. Berarti 4 kali 2, hasilnya 8. It's very easy. Nomor 10, jika X itu akar 30 plus akar 30 plus akar 30 plus dan seterusnya ya, sampai tak berhingga, maka nilai X yang memenuhi persamaan ini untuk X positif ya, X-nya lebih besar dari 0 adalah berapa? Oke, kita jawab ya. Tadi akar yang tak berhingga tadi sampai tak berhingga itu nilainya sama dengan X, tapi X-nya nanti yang dipilih positif ya. Kalau saya kuadrat kedua ruas kan boleh. Kalau ruas kiri dikuadrat, akarnya hilang. Akar yang pertama ini hilang ya, jadi 30. Kemudian plus akar, dan seterusnya ini jadi kuadrat. Kemudian berarti ini 30, tapi akar 30 plus akar 30 plus dan seterusnya ya sampai tak hingga itu kan X. Ya polanya berulang, ini X namanya. Jadi 30 plus X sama dengan X kuadrat. Sehingga saya bisa bentuk persamaan kuadrat X kuadrat min X min 30 sama dengan 0. Saya faktorkan. X min 6 dikalikan X plus 2 kan. Jadi X-nya 6 sama X min 5. Pada soal ditanya untuk nilai X yang positif. Jadi kalau begitu ini tidak mungkin ya. Jadi kalau begitu jawabannya adalah X sama dengan 6. Nomor 11, tentukan nilai dari akar 70, akar 70, akar 70, akar 70 sampai tak berhingga. Nah, saya misalkan aja ini sama dengan X yang akar-akar ini ya. Nah, saya kuadrat kedua ruas. Kalau saya kuadrat berarti yang ruas kiri akarnya hilang 1 ini ya. Jadi 70 akar sampai tak hingga sama dengan X kuadrat. Oke. Nah, tapi akar 70 ini kan bentuk berulang dari ini. Jadi kalau begitu sama aja dengan X yang ini. Jadi 70X. Ya kan? Ini yang di ruas kanan tetap X kuadrat. Nah, jadi kalau begitu ini X kuadrat min 70X sama dengan 0. Berarti X dikalikan dalam kurung X min 70, 0. Berarti X-nya bisa 0, X-nya bisa 70. Kalau X 0 ya nggak mungkin lah ini ya. Bukan jawaban 0 itu. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah 70. Ya, ternyata bentuk akar sangat mudah sekali ya. Semoga bermanfaat.